Halo semua, kembali lagi bersama saya Theophilus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai seorang yang mengakui diri sebagai Rasul Paulus II dan mengklaim dirinya sebagai anak manusia. Setiap ajarannya yang menyesatkan dan semakin menjadi-jadi. Makanya saya mengangkat tema penyesat semakin menggila. Pada video kali ini, saya akan mengemukakan beberapa poin melalui setiap statement dari orang yang mengakui diri sebagai Rasul Paulus II. Dan pada akhir video, kita akan mengskakmat orang yang mengakui diri sebagai Rasul Paulus II ini melalui statementnya sendiri. Kita akan melihat ayat-ayat di dalam Alkitab dan kita akan melihat poin-poin yang dikemukakan oleh Rasul Paulus II. Oke ya, kita simak setiap videonya. Kesesatan pendeta-pendeta sarjana, dokter, teologia, master of art itu bila menafsirkan ini, Tuhan Yesus Kristus anak manusia ini. Sedang Tuhan Yesus Kristus berkata, anak manusia ini bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi anak manusia ini ialah Tuhan Yesus yang bernama Kristus Yesus itu, yang dikasih nama yang baru. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Kalau kalian mengartikan sama ini, kalian sesat. Tidak mengerti. Sebab baru pertama kali ini kalian mendengar di kolong langit ini. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Dari cuplikan ini, kita telah mendapat poin yang pertama bahwa dia menyatakan Yesus Kristus beda dengan Kristus Yesus. Dan dia menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia yang telah datang. Kristus Yesus itu satu pribadi anak manusia. Tuhan Yesus Kristus pribadi si Immanuel yang ditempel nama Tuhan Yesus. Jadi dalam Matius 24 ayat 36 ini adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Masakan Tuhan Yesus Kristus berkata, kembali dia jadi anak manusia. Dia tadinya anak Allah yang maha tinggi. Lalu datang lagi sebagai anak manusia. Kalian merendahkan. Itulah kesesatanmu. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah memang anak manusia yang dari ujung timur, gerbang Golden Gate Israel itu, yang di timur itu, itulah Papua, Sorong. Poin yang kedua, dia menyatakan bahwa anak manusia berasal dari Papua. Dan dia menunjukkan bahwa dialah anak manusia itu sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Dalam Lukas 17 ayat 24 yang mengatakan demikian. Karena seperti kilat yang berkilat, kata Tuhan Yesus Kristus, ujung langit kepada ujung langit yang lain. Ujung langit timur, ujung langit ke barat. Demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu. Kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya itu, adalah tanggal 10 November 2003. Itulah peristiwa 17 tahun yang lampau. Itulah kedatangan anak manusia yang diumatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Karena Tuhan Yesus Kristus ini yang bernubuat. Beliau semakin menyalahgunakan tafsiran dan memakai kehendaknya sendiri, sehingga statement yang ketiga, dia berkata bahwa Yesus menubuatkan anak manusia datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Apakah itu tertulis di dalam Alkitab? Tentu saja tidak. Mari kita melihat poin yang keempat. Abad ke-21 ini adalah kalian para pendeta-pendeta sarjana, doktor teologi sedunia yang menolak kedatangan anak manusia, Mesias kedua sebagai penyelamat setelah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian menafsirkan ini Tuhan Yesus Kristus lagi, maka genaplah kesesatanmu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan dahulu di Israel, di Bukit Golgota, dia datang lagi sebagai anak manusia. Lalu dia harus disalibkan lagi di pohon durian, Sumatera, Manado,
Bisakah kalian bertepuk tangan akan pengertian yang hebat ini? Maukah kau mengakui kesesatanmu sekarang? Kebodohanmu? Bisakah kau berkata Rasul Paulus II ini sesat? Hai Nabi palsu kau, penyesat jemaat itu. Sehingga jemaat itu berkata, oh anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada arti lain. Baca ayat ini, baca anak manusia itu. Memang di dalam ayat Alkitab Tuhan Yesus Kristus itu anak manusia. Dia juga anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbuat anak manusia itu dari timur. Bukan dari surga kekal. Poin keempat ini, dia mengakui diri sebagai Mesias kedua dan sebagai penyelamat setelah Yesus Kristus. Jadi dia adalah anak manusia yang telah datang ke Papua dan sebagai penyelamat selain Yesus. Sekarang kita telah memiliki 4 poin melalui statementnya sendiri, dan sekarang kita akan mengskakmat dia dan menunjukkan bahwa setiap ajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Sekarang saya akan menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang akan mengskakmat dia. Dalam Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-9 berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Nah, sekarang kita perlu mengetahui Injil yang Paulus maksudkan adalah Injil seperti apa, bukan? Sehingga Injil yang berbeda dengan apa yang telah Paulus beritakan adalah sesat. Mari kita membaca di dalam Kitab 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Inilah Injil yang Paulus maksudkan. "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya." Sampai di sini teman-teman bisa mengerti bahwa hanya Yesus Kristuslah yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah menampakkan diri kepada para murid dan naik ke surga. Yesus sendirilah yang menyelamatkan manusia yang berdosa dan tidak ada penyelamat yang lain. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab sehingga kita mengetahui bagaimanakah kedatangan Yesus kembali. Oke ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. "Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui
tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, sekarang jelaskan kedatangan Yesus itu seperti apa dan untuk apa Yesus datang. Untuk apa anak manusia itu datang. Dan sekarang saya akan menunjukkan ayat-ayat yang memberi keterangan tentang pengajaran palsu, yaitu terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 dan 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Kita baca ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, teman-teman bisa mengetahui dan menilai sendiri siapa yang menyangkal penguasa kita. Penguasa kita adalah Yesus Kristus. Siapa yang menyangkal satu-satunya penguasa kita yang telah menyelamatkan manusia? Yesus adalah satu-satunya penyelamat manusia. Siapa yang menyangkal? Yang mengakui bahwa dirinya adalah penyelamat kedua. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut membaca dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, sedikit penjelasan dari saya adalah istilah anak manusia adalah ungkapan dari kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 yang menubuatkan mengenai Yesus. Jadi, Yesus yang akan datang menggunakan istilah anak manusia. Nah, istilah anak manusia ini hanya diperuntukkan
untuk Yesus Kristus yang sudah datang dan menebus dosa. Jadi, tidak diperuntukkan lagi untuk orang lain. Hanya satu-satunya istilah anak manusia diperuntukkan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang sebagai manusia. Jadi, istilah anak manusia atau the Son of God adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Yesus dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Yesus katakan mengenai penyesat dan penggunaan dan penyalahgunaan istilah anak manusia. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ, atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Markus 13 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Nah, jadi jelas ya apa yang Yesus katakan. Dan Yesus melarang keras untuk percaya orang yang mengakui diri sebagai Mesias dan anak manusia selain daripada Yesus. Dan jikalau ada orang yang mengakui diri sebagai Mesias, meskipun berada dimanapun mereka berada, janganlah kita percaya. Jadi, kalau ada orang yang mengakui diri sebagai Mesias, mau dari Papua, dari Amerika, dari Eropa, atau dari manapun, jangan dipercaya. Itu adalah Mesias palsu dan penyesat. Kenapa saya berkata demikian? Karena Yesus sendiri telah memperingatkannya terlebih dahulu. Oke, sekian video kali ini. Jikalau video ini memberkati teman-teman semua, silakan teman-teman membagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, penguasa kita, menyertai kita semua.